di PPU ini banyak sekali lembaga-lembaga keislaman yang muncul, bahkan di bidang tilawah pun seperti BKPRMI, yang lain-lain itu bermunculan. Kemudian ada lagi rumah-rumah tahfidz itu bermunculan di mana-mana. Kemudian pondok pesantren juga bermunculan di mana-mana. Kemudian peran dari Kementerian Agama, Majelis Ulama juga dalam menyiarkan agama Islam ini juga luar biasa. Karena di Kementerian Agama itu juga ada namanya program DAI, kemudian di Majelis Ulama juga programnya juga sangat luar biasa sekali, sampai di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat ranting itu aktif dalam berbagai majelis ta'lim, pengajian-pengajian. Pasir ini sudah terbiasa dengan baca Al-Barsanji yang diajarkan para ulama penyebar agama Islam yang dulu. Kemudian datang masyarakat Bugis, masyarakat Jawa, masyarakat Banjar, ternyata juga sama gitu. Nah, akhirnya ketika berkumpul bersama-sama, ya alhamdulillah bersatu. Seperti itu, artinya tidak ada masalah dari segi keagamaan. Kalau kita bicara tentang keberadaan Islam di negeri pasir atau tanah pasir, kita tidak bisa lepas dari sejarah adanya Kerajaan Sandurengas. Karena pada tahun 1521 itu awal dari masuknya Islam di Kerajaan Pasir Sandurengas yang dipimpin oleh Putri Botung yang nama aslinya adalah Aji Rentik Manik Jalangembang. Jadi kedatangan tim ekspedisi pada saat itu yang dipimpin oleh Abu Mansur Indrajaya dari Giri, ada yang mengatakan juga dari Kesultanan Demak. Beliau membawa 5 buah kapal tim ekspedisi bertuliskan bendera La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah saat itu. Nah, jadi dari napak tilas awal itu, disitulah para sejarawan pasir, para orang tua kami, tokoh-tokoh di negeri pasir itu meyakini bahwa awal masuknya Islam di Kerajaan Sandurengas itu pada 1521. Nah, kemudian setelah pernikahan Abu Mansur Indrajaya dengan Ratu Putri Botung atau Aji Rentik Manik Jalangembang, beberapa waktu kemudian beliau wafat. Oleh karena itu, raja yang ketiga pada masa itu, Aji Mas Anum Indra, anak dari Aji Mas Pati Indra, cucu dari Putri Botung, beliau merasa resah karena perkembangan Islam merosot karena ketiadaannya Abu Mansur Indrajaya. Nah, oleh karena itu beliau berinisiatif untuk mendatangkan ulama selanjutnya. Pada saat itu beliau bekerja sama dengan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten menginstruksi kepada petinggi di Kalimantan Barat, karena Kalbar saat itu masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Maka dikirimlah seorang ulama keturunan Rasulullah bernama Sayyid Ahmad Maulana Khairuddin. Kalau di tanah pasir lebih dikenal dengan Imam Pawa, karena beliau berasal dari Mempawah Kalbar, beliau juga disebut Imam Mempawah begitu. Nah, kalau masyarakat pasir sendiri mengenal beliau sebagai Dato' Bejambe karena jenggotnya panjang. Jadi Dato' Bejambe itu artinya kakek yang berjenggot panjang. Nah, itulah perkembangan Islam di masa Kerajaan Sandurengas. Jadi ada dua ulama saat itu. Yang pertama Abu Mansur, kemudian dilanjutkan oleh Imam Pawa yang dari Kalimantan Barat. Struktur pemerintahan dari Kerajaan Pasir Sandurengas menjadi Kesultanan Pasir. Nah, di dalam catatan saya bahwa di masa Aji Geger itu beliau bergelar Sultan Haji Muhammad Alamsyah. Di situ beliau mendirikan struktur keulamaan yang secara sistematis. Ada lembaga yang namanya Majelis Alim Ulama. Jadi Majelis Alim Ulama ini bertugas sebagai lembaga yang memilih calon sultan ke depannya, tetapi juga Majelis Alim Ulama ini bertugas untuk menyebarkan dakwah Islam. Jadi di masa Sultan Haji Muhammad Alamsyah, Islam itu sudah relatif terstruktur begitu, mulai dari pemerintahannya sampai ke masyarakat di bawahnya. Anggaplah kalau sekarang itu lembaga pemerintah yang menangani keagamaan itu namanya Majelis Ulama Indonesia. Jadi di zaman itu ada Majelis Alim Ulama namanya.
Nah, kemudian perkembangan Islam selanjutnya itu di masa Kesultanan Pasir juga ada di masa Aji Galeng. Beliau bergelar Panembahan Lembakan. Jadi pada awalnya beliau ini orang yang sangat tinggi ilmu olah kanuragannya, sehingga beliau merasa jumawa dan sering melakukan pertempuran di mana-mana. Tapi pada saat mau melakukan penyerangan ke Kalimantan Selatan, beliau dihadang oleh seorang laki-laki yang berjubah putih menggunakan tongkat. Orang yang berjubah putih itu mengatakan bahwa mohon maaf anak muda, stop, sudah pertumpahan darah, jangan dilakukan lagi. Namun beliau tetap berkeras. Nah, kemudian seorang yang berjubah putih itu pun kemudian menancapkan tongkatnya di tanah dan mengucapkan Allahu Akbar. Pada saat itulah seluruh pasukan Aji Galeng yang berjumlah 300 orang itu lantas seperti orang yang lumpuh, tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, disitulah kesadaran Aji Galeng bahwa di atas langit itu masih ada langit. Kemudian beliau pun insaf dan bertobat, tidak lagi ingin melakukan pertumpahan darah. Dan disitulah beliau memulai proses bergurunya terkait dengan ilmu agama kepada seorang yang tadi berjubah putih itu. Nah, konon yang berjubah putih itu ada yang mengatakan beliau adalah ulama dari Kalsel, ada juga yang mengatakan beliau adalah Nabi Khidir. Setelah beberapa tahun kemudian dalam proses menuntut ilmu, alhamdulillah Aji Galeng ini berhasil meraih ilmu agama yang baik, cepat dalam menuntut ilmunya sehingga beliau hafal Quran, kemudian mempelajari syariat dan tasawuf. Nah, sehingga perkembangan Islam terutama di Longkali, Kecamatan Longkali yang saat itu masuk dalam wilayah Kesultanan Pasir, lebih khusus lagi daerah Tanah Lembakan, itu menjadi fenomenal sampai sekarang keberadaan Aji Galeng. Bahkan di masa beliau ketika orang tidak sholat Jumat itu dipukul dengan menggunakan rotan yang besar itu. Kalau dalam bahasa Pasir rotan yang besar itu namanya kotok. Jadi beliau siapkan itu satu batang, beliau razia ke rumah-rumah. Kalau ada laki-laki yang sudah balik tidak sholat Jumat maka beliau pukul. Nah, disitulah perkembangan Islam terjadi juga di masa Aji Galeng seperti itu. Nah, kemudian itu di masa Kesultanan Pasir. Selanjutnya di sini saya juga ingin sampaikan bahwa ada proses penyebaran Islam di masa pergerakan melawan kolonial Belanda. Nah, di masa pergerakan melawan kolonial Belanda itu memang banyak ulama yang berkontribusi dan terjun langsung dalam kancah peperangan melawan Belanda. Di samping sebagai penasehat para petinggi bangsawan yang saat itu melawan kolonial Belanda, mereka juga sebagai penyebar dakwah, memberi semangat di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau di Tanah Pasir itu mungkin saya bisa bercerita juga tentang ada seorang keturunan Rasulullah namanya Sarip Taha. Itu juga beliau sebagai penasehat dalam perang Pasir di wilayah Kesultanan Pasir, khususnya di Kabupaten Pasir. Nah, kemudian di PPU, Penajam Pasir Utara khususnya itu alhamdulillah dalam proses konfrontasi terhadap kolonial Belanda, bangsawan Pasir mendapat amunisi atau semangat support yang baru dari Kesultanan Banjar. Jadi Kesultanan Banjar saat itu melihat perjuangan saudara-saudaranya yang ada di Penajam Pasir Utara, saat itu masih ikut Kesultanan Pasir, belum bernama Penajam Pasir Utara, tapi wilayah sekarang masuk dalam Kabupaten Penajam Pasir Utara, yaitu wilayah Susulu dan sekitarnya. Perjuangan yang heroik yang dilakukan oleh para bangsawan Pasir ini perlu mendapat support dari segi agama begitu, sehingga Kesultanan Banjar mengirim satu orang ulama yang berasal dari tanah Arab bernama Syekh Abdul Fattah, ya makamnya yang ada di belakang kita. Seorang ulama saat itu di samping sebagai penasihat para pejuang pasir, para bangsawan pasir, juga berkontribusi memberikan dakwah keagamaan di tengah-tengah masyarakat pasir yang ada di wilayah Sesulu ini dan sekitarnya.
Nah, makanya di wilayah ini banyak sekali masyarakat yang terbiasa dengan membaca kitab Al-Barsanji. Itu salah satu peninggalan beliau dulu. Jadi beliau mengajarkan bagaimana kita mencintai Rasulullah itu dengan mendengar kisah-kisah Rasulullah melalui kitab Barsanji itu yang berbahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada tradisi yang lain juga yang beliau bangun adalah Khatmul Quran, hatam Quran secara berjamaah. Jadi dari masjid ke masjid, dari langgar ke langgar melakukan Khatmul Quran, hatam Quran bagi masyarakat. Nah, ini juga berfungsi untuk menambah support atau semangat jihad melawan kolonial Belanda saat itu. Nah, jadi Syekh Abdul Fattah ini memang riwayat beliau tidak terlalu signifikan kita bisa dapatkan, tapi dari sejarah para keturunan bangsawan pasir yang ada di sini, seperti di sini ada Haji Raden Kusuma, kemudian ada bangsawan yang lain termasuk Anden Baimah, Anden Gedang yang ada di wilayah Penajam ini, bahwa memang Syekh Abdul Fattah ini sangat berkontribusi besar dalam pembangunan nilai-nilai keagamaan dan spiritual pada saat di zaman peperangan melawan kolonial Belanda saat itu. Syekh Abdul Fattah ini juga menurut sejarah para bangsawan pasir bahwa beliau itu seorang ulama yang sangat sederhana, penyantun, kemudian darmawan seperti itu. Itulah sifat-sifat keulamaan yang pernah kami dengar dari cerita-cerita keturunan dari Haji Raden Kusuma dan Anden Oko. Nah, memang secara umum seperti yang saya paparkan tadi dari awal bahwa perkembangan Islam dimulai dari Kesultanan Pasir yang ada di Kabupaten Pasir. Secara spesifik kapan sih masuknya Islam di Penajam Pasir Utara, memang para ahli, para peneliti itu belum mampu dan belum berani menentukan kapan sih, misalnya apakah Islam masuk di PPU itu abad 17 atau 18, belum ada yang berani. Tetapi kalau dilihat dari data silsilah, bahwa seperti Anden Oko, seperti yang ada di dalam buku ini, diceritakan perlawanan Anden Oko itu sekitar di tahun 1906 sampai 1918. Nah, kelahiran beliau pun di awal abad ke-18. Nah, di awal abad ke-18 itu bangsawan pasir sudah beragama Islam. Nah, jadi kalau kita tetapkan, oh Islam masuk di PPU di abad 18, juga mungkin tidak tepat juga, karena di awal abad 18 itu bangsawan pasir sudah muslim begitu. Nah, tapi kalau menurut pandangan saya, para bangsawan dulu ketika dikirim oleh Sultan, itu di samping memiliki misi untuk membangun wilayah, dia juga memiliki misi untuk penyebaran agama Islam. Dari awal bahwa Islam itu masuk di ranah lingkungan kerajaan, secara otomatis bangsawan itu muslim semuanya. Nah, makanya secara spesifik, secara mendetail belum berani menentukan kapan sih di PPU ini Islam itu masuk secara jelas seperti itu, belum ada yang berani. Nah, tetapi mudah-mudahan dalam komunikasi awal kita ini, penelusuran awal ini, mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk penemuan-penemuan selanjutnya atau penelusuran-penelusuran selanjutnya, bahwa kita nanti bisa menyepakati di abad keberapa sebenarnya Islam itu tepatnya masuk di wilayah Penajam Pasir Utara.